Ada sebuah legenda yang mengatakan Gunung Su yang tinggi sebagai tempat para jin dan roh. Selain itu, Gunung Su adalah tempat manusia abadi. Orang-orang yang mempunyai sihir tinggi, mereka dapat terbang di atas pedang, mengejar angin dan bintang-bintang. Gunung Su sendiri merupakan tempat beberapa klan silat. Ada Kunlun, Omei, dan lain-lain. Film ini berjudul Su Warrior, yang dirilis pada tahun 2001 silam. Film ini berkisah tentang perjuangan murid-murid dari klan Omei dalam melawan iblis. Di perguruan Omei, sang master sedang memberi pencerahan kepada murid-muridnya. Sang master mengatakan kalau dia merasakan kekuatan jahat akan menyerang Omei. Dia meminta para murid untuk bersiap menghadapinya. Di wilayah lain Gunung Su, yaitu di perguruan Kunlun, Raja Langit dan gurunya sedang ngobrol. Di perguruan Kunlun hanya ada satu guru dan satu murid. Raja Langit sudah berguru selama 200 tahun kepada Dawn, gurunya. Dawn menyuruh Raja Langit untuk pergi, karena dia merasa belum bisa meningkatkan ilmunya. Dawn memberi Raja Langit senjata miliknya, yaitu Bulan Orb. Dawn berpesan kepada Raja Langit agar jangan kembali sebelum dia bisa menguasai senjata Bulan Orb. Dan jika Raja Langit kembali dan dia tak ada, maka Bulan Orb yang akan menemukannya. Raja Langit kemudian pergi, tapi belum jauh Raja Langit pergi, iblis yang bernama Insomnia menyerang Dawn. Ketika Raja Langit kembali, dia melihat tubuh gurunya hancur jadi debu. Raja Langit kemudian pergi untuk bersemedi. 200 tahun kemudian, baru dia bangun dari semedinya. Di kuil Omei, sang master memerintahkan muridnya, yang bernama Red, untuk memisahkan dua pasukan yang akan bertempur di sekitar Gunung Su. Karena jika dua pasukan tersebut bertempur, Insomnia akan mengambil keuntungan darinya. Red kemudian pergi menuju tempat para prajurit berada. Di perjalanan, dia bertemu Raja Langit. Mereka berdua bekerja sama untuk mencegah para prajurit bertempur. Red dan Raja Langit kemudian memperingatkan para prajurit untuk tak melanjutkan perjalanan. Namun sang komandan pasukan memaksa untuk terus maju. Tiba-tiba Insomnia menyerang mereka. Banyak prajurit yang tewas. Red dan Raja Langit menghadapi Insomnia. Sang master kemudian membantu Red dan Raja Langit melawan Insomnia. Sang master memerintahkan pedang langit dan pedang halilintar serta prajurit kayangan untuk membantu menyerang iblis Insomnia. Mereka semua bergerak menyerang Insomnia. Sang master berhasil menahan iblis Insomnia dengan cermin langit. Red menyerang menggunakan pedang terbangnya. Iblis ini sangat pintar. Dia berubah jadi darah dan menempel pada pedang Red, dan kemudian melarikan diri. Mereka semua mencarinya. Insomnia masuk dalam tanah. Pasukan kayangan juga sudah datang. Ketika melihat salah satu murid Omei yang memegang pedang langit, Raja Langit terkejut karena dia mirip gurunya. Murid ini bernama Enigma. Tiba-tiba di atas tebing muncul sebuah gua. Ternyata Insomnia ada di sana. Mereka semua menyerang. Namun ternyata gua tersebut menghisap kekuatan serangan mereka. Menurut sang master, gua tersebut terhubung dengan gua darah yang mempunyai kekuatan menghisap sihir. Red dan Raja Langit masuk dalam gua. Raja Langit berkata kepada Red, jika salah satu dari mereka dirasuki iblis, maka yang lain jangan ragu untuk mengambil tindakan. Tiba-tiba mereka berdua terhisap jatuh di bawah gua. Sang master datang menolongnya. Mereka berdua selamat. Namun senjata cermin langit milik sang master terhisap Insomnia. Mereka bertiga kemudian keluar gua. Sang master kemudian memerintahkan Red untuk menjaga pintu masuk gua. Sang master memerintahkan untuk menghabisi apapun yang keluar dari mulut gua. Sang master juga memerintahkan kepada Raja Langit untuk memerintahkan kepada semua klan agar menjaga titik energi mereka, sedangkan yang lainnya kembali ke Omei. Di kuil Omei, sang master mengadakan pertemuan dengan para pendeta.
Sang Master mengatakan, untuk mengalahkan insomnia diperlukan senjata yang kuat. Pedang langit dan pedang halilintar harus digabungkan. Ketika senjata tersebut digabungkan, akan menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Penggabungan kedua senjata ini butuh konsentrasi yang tinggi. Jika gagal, dapat berisiko kematian. Sang Master memerintahkan Enigma dan Hollow untuk menyatukan pedang langit dan halilintar. Namun penyatuan kedua pedang ini gagal, karena Hollow terganggu konsentrasinya. Tubuh mereka berdua terbakar. Raja Langit berhasil menyelamatkan Enigma, tapi Hollow tewas. Ketika menolong Enigma, Raja Langit kembali teringat gurunya. Sang Master mengatakan kepada Raja Langit, 200 tahun lalu, Enigma adalah daun gurumu. Aku menggunakan abu daun untuk menciptakan Enigma yang mewarisi pedang langit. Sang Master juga mengatakan, karena penggabungan pedang langit dan pedang halilintar gagal, dia akan pergi ke dimensi lain untuk mencari senjata yang kuat. Dia kemudian mengangkat Raja Langit menjadi ketua di Ome. Dia kemudian berpamitan kepada murid-muridnya dan berpesan agar murid-muridnya patuh pada Raja Langit. Dari roh pedang halilintar, Sang Master menciptakan kembali manusia yang akan mewarisi pedang halilintar. Di tempat lain, Red melihat sesuatu keluar dari gua. Ternyata seorang peri, tapi Red tak membunuhnya. Di kuil Ome, Sang Master berkata kepada Raja Langit, selain menggabungkan pedang langit dan halilintar untuk mengalahkan insomnia, dibutuhkan gabungan kekuatan pikiran, kekuatan alam semesta, dan kekuatan jiwa. Dia akan menggunakan api Ming sebagai kekuatan pikiran, sedangkan kekuatan jiwa ada dalam dirimu. Sang Master akan pergi ke dimensi lain untuk mencari kekuatan alam semesta. Manusia yang diciptakan Sang Master dari roh pedang halilintar berhasil keluar. Orang ini diberi nama Ying. Namun, dia masih butuh pencerahan agar dia mendapat kekuatannya kembali. Raja Langit memerintahkan Enigma untuk melatihnya. Karena tak patuh ketika diajari, Enigma mengikat Ying. Kembali ke Red, mulut gua darah tiba-tiba mengeluarkan energi jahat. Peri yang tadi keluar dari gua, luka parah. Red menolongnya, namun tiba-tiba peri tersebut merasuki tubuh Red. Ternyata, peri tersebut adalah salah satu iblis yang menyamar. Di tempat lain, Raja Langit pergi ke Balai Tiga Elemen. Balai Tiga Elemen adalah tempat ingatan manusia ketika mereka diciptakan. Enigma mengikutinya. Raja Langit mengatakan ke Enigma kalau dulu dia adalah gurunya. Namun Enigma tak percaya. Raja Langit berjalan melihat masa lalu dirinya dan gurunya. Namun tiba-tiba, dia terjatuh, dan tubuhnya terbakar. Enigma menolongnya, namun dia tak berhasil. Kuil Ome diserang iblis insomnia. Para murid melawannya, namun para iblis ini terlalu kuat. Banyak murid yang tewas, sebagian melarikan diri. Enigma datang dan langsung menyerang para iblis. Dia berhasil mengalahkan pasukan iblis. Enigma melihat Red yang pingsan di sana. Namun tiba-tiba, Red yang sudah dirasuki mengambil roh Enigma. Insomnia kemudian membawa Enigma pergi. Red menghancurkan kuil Ome. Gunung Su pun berjatuhan. Ying terbebas dari ikatannya. Api Ming yang berada di kuil Ome jatuh di dekat tubuh Raja Langit yang terbakar. Yin yang terbebas bertemu dengan salah satu murid Ome. Karena ada salah paham, mereka berdua bertarung. Dan ternyata pertarungan ini membangkitkan kekuatan Yin, namun dia belum sepenuhnya dapat mengendalikan kekuatannya. Api Ming yang jatuh dekat tubuh Raja Langit hancur terkena pedang halilintar milik Yin. Pecahannya jatuh di tubuh Raja Langit. Batu api Ming bersatu dengan tubuh Raja Langit, dan secara ajaib tubuh Raja Langit sembuh dari luka bakarnya. Dia pulih kembali. Di langit ada cahaya biru terbang. Raja Langit dan Yin mengikutinya. Raja Langit teringat pesan Sang Master agar dia menggabungkan kekuatan tiga elemen. Cahaya biru tersebut ternyata adalah kekuatan alam semesta. Raja Langit kemudian mengambil kekuatan tersebut dan menggabungkannya dalam tubuhnya. Dia berhasil menggabungkan
kekuatan pikiran, alam semesta, dan kekuatan jiwa dalam tubuhnya. Raja Langit kemudian mengumpulkan murid-murid Ome. Dia akan menyerang balik insomnia dan menyelamatkan Enigma. Namun, untuk masuk ke dalam gua darah, dia harus meninggalkan tubuhnya. Hanya rohnya yang masuk ke dalam. Roh Yin dan Raja Langit masuk dalam gua. Dia meninggalkan tubuhnya di titik nirvana dan dijaga para pendeta agar tak diambil oleh insomnia. Di atas Gunung Su, muncul awan darah. Di dalam gua darah, Red ternyata masih dikuasai insomnia. Mereka berdua akhirnya bertarung. Yin berhasil menyelamatkan Enigma. Raja Langit kemudian menyuruh mereka berdua pergi. Raja Langit bertarung dengan Red. Dia ingin menyadarkan Red kembali, namun dia tak berhasil. Raja Langit sempat terdesak. Dia ditolong oleh Bulan Orb, peninggalan gurunya. Dia berhasil mengeluarkan iblis yang merasuki Red. Red sadar kembali, namun nyawanya tak tertolong. Sesuai dengan janji mereka, jika ada yang kerasukan iblis, salah satunya harus menghabisinya. Raja Langit menghabisi Red. Di tempat lain, awan darah menuju tempat tubuh Yin dan Raja Langit disembunyikan. Awan darah ini ternyata adalah monster insomnia. Para pendeta tak sanggup menghadapinya. Yin kembali ke tubuhnya. Enigma dan Yin kemudian menyatukan pedang langit dan pedang halilintar. Penyatuan berhasil. Mereka berdua dapat mengimbangi kekuatan insomnia. Tapi insomnia ini ternyata sulit untuk dihabisi. Raja Langit datang membantu. Ia kembali ke tubuhnya. Raja Langit berhasil mendesak insomnia. Insomnia berencana kabur. Namun Enigma merasuki tubuh insomnia untuk mencegah dia kabur. Raja Langit menyerang insomnia. Insomnia kalah, tubuhnya hancur. Namun, Enigma juga lenyap. Beberapa waktu kemudian setelah kejadian tersebut, Yin dan Raja Langit tampak sedih dengan apa yang menimpa Enigma. Pak Pendeta mengatakan ke Raja Langit, Sang Master menciptakan Yin dari roh pedang halilintar. Dia menyarankan agar Raja Langit menciptakan kembali Enigma dari roh pedang langit. Di akhir cerita, Raja Langit berhasil menciptakan kembali Enigma. Namun dia masih butuh pencerahan. Raja Langit kemudian kembali ke Kunlun. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan sampai bertemu di video-video berikutnya.